Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Rohim. Hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara melakukan proses pruning ya. Dan salah satu manfaat atau tujuan kita melakukan pruning pada tanaman jambu air. Untuk tanaman jambu air itu perlu yang namanya pruning. Yang pertama, kenapa harus kita pruning adalah untuk menjauhkan hama-hama. Biasanya pada tanaman jambu air yang tidak dipruning itu akan menyebabkan sinar mataharinya susah untuk masuk ke bagian batang, sehingga menyebabkan banyak kutu-kutu. Biasanya kutu kebul ya, yang berwarna putih atau yang berjamur juga, daunnya bisa berwarna hitam. Itu penyebabnya karena kurang dilakukan yang namanya pemruningan. Kalau kita lakukan pemruningan, insya Allah nanti mataharinya akan masuk dan terhindar dari banyak hama. Yang kedua adalah tujuannya untuk melakukan proses pembuahan ya, atau pembungaan. Jadi tanaman jambu air yang kita lakukan perawatan dengan proses pruning nanti akan lebih cepat untuk berbunganya. Makanya kalau buat teman-teman mungkin ada yang punya pengalaman tanaman jambu air sudah 1 tahun atau lebih dari 3 tahun tidak berbunga, bisa jadi karena kurangnya perawatan pruning. Tapi untuk pruning ini tidak sembarangan karena ada beberapa bagian batang ya yang harus dipruning dan jangan dipruning. Oke, langsung saja kita lakukan proses pempruningan pada tanaman jambu air, terutama ini ya. Ini jambu air yang ada di belakang saya ini. Yuk kita lakukan proses pempruningan teman-teman. Yang pertama adalah kita siapkan gunting potong ya, seperti ini ya. Ini gunting potong khusus untuk tanaman. Ini bisa untuk anggur, jambu air ya, atau mungkin duren. Ini bisa teman-teman. Harganya ini 50.000, saya beli di toko oren ya. Yuk kita lakukan proses pempruningan. Ini pohon yang akan dipruning ya teman-teman. Ini adalah tanaman jambu air kombinasi. Saya mengkombinasikan antara madu deli, cincalo tebu, dan kiocok ya. Ini satu pohon isi 3 jenis ya. Ini dulu sambungan madu deli hijau, tak sambung dengan cincalo tebu hijau. Ini bekas sambungannya nih. Kelihatan nggak? Nah ini ya, ini sambungannya. Terus di sini juga sama. Nah ini juga sambungan. Jadi yang bawah madu deli, yang atas ini cincalo tebu hijau. Dan ini yang baru ya. Ini kemarin saya tempel ada kiocok sama jenis manasikana ya. Ini kurang lebihnya. Nah yang ini madu deli. Nah ini nanti akan saya lakukan proses pemruningan atau kita lakukan pemotongan di sini ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Yuk kita lakukan proses pemruningan. Untuk pruning sendiri kita fokus di tunas air ya. Nih, tunas air itu adalah posisi tunas air biasanya berada di batang-batang yang menghadap ke atas seperti ini. Ini bisa nanti kita cangkok ya kalau batangnya bagus ya, kalau kita butuh bibit. Tapi kalau nggak butuh bibit ya kita buang saja. Ini karena saya bibitnya sudah banyak ya, dan juga ini nggak bagus untuk jadikan bibit. Bentuknya seperti ini kita pruning saja ya teman-teman. Nah ini karena juga nggak bagus juga. Untuk tunas yang menghadap ke atas ini biasanya tidak membawa buah ya, atau tidak membawa bunga. Kalau yang membawa bunga itu tunas yang menghadap ke samping, dan batangnya itu harus tua dulu baru membawa bunga. Jadi kalau nunggu kayak gini kelamaan juga nanti malah nutrisinya akan masuk ke batang-batang ini. Jadi kita potong saja. Nanti yang keluar bunga itu di bagian bekas kita pruning seperti ini ya. Ini bisa nanti keluar bunga. Kita potong saja. Nah seperti ini teman-teman. Fokus ke tunas air dulu ya. Nih tunas air nih. Nah ini 1, 2, ini kita buang. Kita pruning. Ini juga banyak banget. Ini supaya nanti tumbuh sambungannya membesar, kita lakukan pemruningan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pruning di sini. Iya. Nah ini teman-teman. Terus yang ini juga madu deli, tapi saya ingin fokus ke sambungannya biar besar ya. Nah, ini insya Allah nanti batangnya akan membesar nih ya sambungannya. Kita lanjut. Ini kita potong saja, terlalu kecil juga. Ini tunas air yang pada atas kita potong. Ya. Nah ini nih, ini juga tunas air nih, ada banyak. Kita potong saja. Nih saya minta maaf ya kalau videonya agak gelap karena pencahayaannya agak susah. Nih ya.
Kayak gini kita lakukan pemurningan. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti insya Allah akan muncul bunganya. Karena nutrisi itu akan lari ke bagian batang-batang. Kalau tidak ada tunas air, maka dia akan mengeluarkan bunga ya. Ini sama pruning. Artinya tunas-tunas air yang menghadap ke atas kita pruning ya. Ini harus kita potong ya. Kayak gini potong. Usahakan sisakan cuma 2 cabang saja seperti ini ya. Ini 2 cabang ini kita sisakan, sedangkan tunas air yang seperti ini kita potong. Biar nutrisinya fokus ke pembentukan calon buah. Susah amat. Ini satu lagi. Kita sisakan 2 ya. Atau 1 juga boleh ya. Intinya nanti kira-kira batangnya bawa buah enggak. Kalau yang kecil-kecil kayak gini nggak bakal bawa bunga teman-teman. Karena fokus ya, yang kayak gini nggak bakal bawa bunga teman-teman. Tapi kalau sudah tua batang seperti ini akan bawa bunga. Ini bisa bawa bunga ya. Yang 2 ini yang menghadap atas kita potong. Nah seperti ini. Nah ini insya Allah nanti akan bawa bunga. Lanjut di bagian atas. Ini kita pruning. Kita pruning ya. Ini juga sama. Ini ya banyak banget nih. Kita potong seperti ini. Biar nanti akan cepat mengeluarkan bunga. Kan ada batang primer ya, atau batang utama, batangnya menghadap ke atas. Ini kalau ada tunas-tunas air wajib kita buang. Terus ada batang juga sekunder yang menghadap ke samping. Ini kalau ada tunas air juga kita buang. Intinya mudahnya seperti itu teman-teman. Dan ada cabang yang paling akhir ya seperti ini. Kita sisakan 2 saja. 1 juga nggak apa-apa ya. 3 juga nggak apa-apa. Tapi lihat batangnya kira-kira besar nggak. Kalau batangnya sekecil ini bisa ya. Ini sih saya umumnya menggunakan 2 cabang atau 3 cabang saja. Seperti itu teman-teman untuk proses pemruningannya. Jadi amat sangat mudah ya. Dan kalau bisa setelah dipruning kita lakukan pemupukan ya. Untuk pupuk sendiri saya menggunakan MKP dan juga KNO3 putih ya. Kalau nggak ada KNO3 putih ya MKP sama KCL ya, nggak apa-apa. Nanti kalian tabur di perakaran. Nanti insya Allah dalam waktu 1 bulan akan muncul tunas-tunas baru yang membawa bunga. Kalau gagal lakukan pemupukan lagi. Dan kalau masih muncul tunas kalian pruning lagi. Insya Allah nanti yang kedua kalinya harusnya sih berhasil. Sekian untuk hari ini. Jangan lupa yang belum subscribe channel Bang Rohim, klik subscribe agar saya bersemangat untuk membuat konten-konten video bermanfaat lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.